Selamat pagi kepada Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Di pagi ini kita siap membaca dan mendengarkan Rehat edisi Jumat tanggal 23 Agustus tahun 2024. Adapun bacaan kita dari 1 Raja-Raja pasal 4 ayat 29 sampai 34. Sebelum daripada itu kita memohon kasih Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa dalam surga, Bapa yang Maha Kasih dan Penyayang, Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus. Di pagi ini Tuhan kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, segar, selamat bahkan siap beraktivitas di pagi ini. Ya Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas kami dan pekerjaan kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Untuk itu Tuhan, urapi dengan Roh Kudus-Mu agar firman yang hendak kami baca dan dengarkan kami boleh dapat memahami. Terlebih Tuhan, biarlah kami dapat memakai sebagai landasan dari apapun aktivitas dan pekerjaan kami di pagi ini. Ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami karena kami anak-Mu sudah siap mendengarkan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bacaan kita pagi ini yaitu dari 1 Raja-Raja 4 ayat 29 sampai 34. Judul bacaan kita, Kebesaran Salomo. Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengetahuan yang amat besar, serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut, sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Ia lebih bijaksana daripada semua orang, daripada Etan orang Esrahi itu, dan daripada Heman, Kalkol, dan Dardar, anak-anak Mahol. Sebab itu ia mendapat nama di antara segala bangsa sekelilingnya. Ia menggubah 3.000 amsal, dan nyanyiannya ada 1.005. Ia bersajak tentang pohon-pohonan dan pohon aras yang di gunung Libanon sampai kepada hisop yang bertumbuh pada dinding batu. Ia berbicara juga tentang hewan dan tentang burung-burung dan tentang binatang melata dan tentang ikan-ikan. Maka datanglah orang dari segala bangsa mendengarkan hikmat Salomo, dan ia menerima upeti dari semua raja-raja di bumi yang telah mendengarkan tentang hikmatnya itu. Amin. Adapun tema yang dari bacaan kita hari ini, terang hikmat, arang kakinaan. Hikmat dari Tuhan ibarat lampu yang menerangi jalan. Ia tidak hanya akan menerangi jalan, tetapi menerangi para pengendara untuk melihat jalan baik. Cahaya terlihat sampai jauh dan menerangi area yang lebih luas. Bacaan kita dibagi dalam 3 bagian. Pertama, hikmat Salomo dari Allah, ayat 29. Kedua, wawasan yang luas. Kebijaksanaannya melebihi kebijaksanaan semua orang di timur dan di Mesir sebagai hasil dari hikmat Allah. Kebijaksanaan Salomo tidak hanya mencakup pengetahuan yang luas, tetapi juga kemampuan untuk berkomunikasi dan mengungkapkan pengetahuan melalui berbagai cara. Dia berbicara tidak hanya tentang manusia, tetapi seluruh makhluk hidup, menunjukkan keberagaman dan kedalaman pengetahuannya. Ayat 30-33. Ketiga, dampak hikmat bagi sesama. Orang dari segala penjuru bangsa datang mendengarkan kebijaksanaan Salomo. Hal itu menunjukkan bahwa kebijaksanaan yang sejati memiliki daya tarik dan menjangkau budaya dan peradaban. Ayat 34. Hikmat yang sejati bukan hanya tentang pengetahuan, tetapi juga tentang membawa damai bagi masyarakat maupun bagi semesta.
Hikmat yang menjadi terang menuntun kita untuk memperluas cakrawala, berpikir dan memperluas hati untuk mengembangkan segala potensi dan talenta dalam diri. Tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk memberikan kontribusi yang berarti bagi dunia di sekitar kita. Persaingan hari ini tidak melulu kepintaran, tetapi keterampilan mengolah potensi diri. Dan Tuhan telah menaruh dalam diri kita segala potensi yang baik. Tinggal dari kita untuk mengembangkan dan memaksimalkannya bagi kemuliaan Tuhan. Dan tentu saja memberikan manfaat bagi banyak orang. Amin. Kita berdoa. Ya Bapa, yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Engkau yang bertakhta di dalam kerajaan surga, kembali kami angkat puji dan syukur kehadiran hadirat-Mu, di mana Engkau telah memberikan waktu dan kesempatan untuk mendengarkan dan membaca firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini tetap menjadi panutan bagi kami dalam menjalani kehidupan kami, menjalankan aktivitas kami, sebagaimana Engkau memberikan hikmat kepada Salomo, walaupun kami tidak berhikmat seperti Salomo, tetapi Tuhan, Engkau juga mengarahkan kami, memberikan talenta-talenta yang baik untuk kami gunakan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan dalam setiap hidup dan apapun yang kami lakoni, baik dalam pekerjaan masing-masing maupun pekerjaan dan tugas-tugas yang kami lakoni dalam setiap kesempatan yang Tuhan perkenankan kepada kami, ya Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur, berdoa bahwa Engkau sudah menuntun kami semua, mempersatukan kami lewat persekutuan di gereja kami. Kami saling mensupport satu sama lain dalam kegiatan persekutuan untuk memuliakan Engkau. Ya Tuhan, Bapa dalam surga, Engkau yang menilik pribadi kami lepas pribadi, bahkan rumah tangga kami lepas rumah tangga, supaya kami tetap selalu setia mengandalkan Tuhan dalam setiap kegiatan kami. Juga kami berdoa untuk Bapak Pendeta bersama keluarganya Tuhan, Engkau juga memberikan kekuatan kesehatan. Biarlah dia juga tetap memimpin kami, mengayomi kami dengan baik, supaya dia tetap sehat dan punya kesempatan yang baik untuk melayani jemaat-Mu Tuhan. Ya Tuhan, Bapa dalam surga, kami berdoa juga untuk negara kami yang kami cintai, di mana kami Engkau tempatkan Tuhan. Biarlah Engkau memberikan kedamaian, keamanan Tuhan, supaya kami dalamnya tetap memuliakan Engkau dan nama Tuhan selalu dipuji dan sembah. Baik semua umat-Mu, semua rakyat mengakui kedaulatan Tuhan, bahwa kami adalah milik-Mu, bahkan negara kami adalah milik-Mu, yang Engkau sudah memilihkan pemimpin yang baik, yang untuk mengayomi rakyat dan kami semua. Ya Tuhan, Bapa dalam surga, jauhkan dari segala hal-hal tidak diinginkan. Biarlah kami tetap merasa aman dimanapun Engkau tempatkan, bahwa kami mengakui bahwa di mana bumi kami pijak, di mana langit kami pandang, di mana laut kami lihat, itu adalah milik-Mu semua. Olehnya itu Tuhan, janganlah kami berbangga diri pribadi lepas pribadi siapapun itu, tapi kami hanya mengandalkan Tuhan, bahwa kami semua adalah milik-Mu, ada di dalam tangan kuasa-Mu, ya Tuhan. Ya Tuhan, ampuni salah dosa kami, jauhkan dari segala hal-hal tidak diinginkan. Biarlah kami tetap kudus di hadapan-Mu, karena kami ini tidak luput dari berbuat salah dan dosa, karena kami adalah manusia yang tidak sempurna, bahkan sangat terbatas, karena kesempurnaan hanya di dalam Tuhan. Oleh Tuhan, inilah doa kami, inilah permohonan kami yang kami mohon dan minta hanya di dalam Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Selamat lakukan akan pekerjaan masing-masing, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian dikasihi Tuhan Yesus. Terima kasih.